Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat-Nya, saya dapat berada di sini untuk menyampaikan beberapa materi, walaupun secara virtual. Terima kasih kepada para penonton yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video saya, terutama kepada Bapak Robi yang sangat saya hormati. Perkenalkan, nama saya Jingga Agusyananda Sonjaya dari kelas 11 IPS 2. Saya di sini akan menerangkan beberapa materi tentang karya tulis ilmiah. Siapa sih yang nggak tahu tentang karya tulis ilmiah? Apalagi murid SMA kayak kita. Kan banyak banget tuh mata pelajaran yang mengharuskan kita untuk membuat karya tulis ilmiah. Bener kan? Kalian nggak asing kan sama karya tulis ilmiah ini? Ayo kita bahas lebih lanjut tentang karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah sendiri artinya adalah sebuah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya berisikan data, fakta, dan solusi terhadap suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Nah, tadi kan pengertian tentang karya tulis ilmiah. Selain pengertiannya, ada juga loh tujuan karya tulis ilmiah. Tujuannya yaitu untuk menginformasikan kepada para pembaca terkait suatu masalah beserta jawabannya. Karya tulis ilmiah juga digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta. Adapun ciri-ciri karya tulis ilmiah yang wajib kalian ketahui sebelum menulis karya tulis ilmiah. Yang pertama, ada reproduktif, yaitu karya tulis ilmiah ditulis sesuai makna yang disampaikan kepada para pembaca. Yang kedua adalah tidak ambigu. Karya tulis ilmiah harus dikemas sejelas mungkin dengan bahasa yang tidak membingungkan. Yang ketiga ada tidak emotif, yaitu karya tulis ilmiah tidak boleh melibatkan perasaan penulisnya. Yang keempat adalah menggunakan bahasa baku. Karya tulis ilmiah sendiri harus menggunakan bahasa baku dan tidak boleh menggunakan bahasa tidak baku. Yang kelima adalah menggunakan kaidah keilmuan. Penulisannya harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Yang keenam adalah bersifat dekoratif. Penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Rasional artinya penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Ketujuh, terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya yang bersifat straightforward. Maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Kedelapan, bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting loh, karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Yang terakhir, menggunakan kalimat efektif. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya, karena tujuan penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Nah, itu dia ciri-ciri karya tulis ilmiah. Sekarang kalian sudah tahu kan apa saja ciri-ciri yang wajib kalian ketahui dalam menulis karya tulis ilmiah? Selain ciri-ciri, ada struktur juga loh yang wajib kalian ketahui karena struktur ini melibatkan setiap paragraf yang ada di dalam karya tulis ilmiah. Mau tahu nggak nih struktur-struktur karya ilmiah apa aja? Ayo langsung aja kita bahas. Struktur karya tulis ilmiah biasanya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian pendahuluan. Bagian ini biasanya berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah tersebut. Yang kedua, ada isi. Bagian ini biasanya terdiri lebih dari 1 bab, karena isi itu selalu panjang-panjang dan
penjelasannya harus seruntut mungkin. Yang ketiga ada kesimpulan. Kesimpulan adalah berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Sekarang, kalian udah tahu kan apa aja ciri-ciri dan struktur karya tulis ilmiah yang wajib diketahui sebelum membuat karya tulis ilmiah? Nah, sekarang aku mau ngasih contoh beberapa karya tulis ilmiah yang sering banget kita temui apalagi sebagai pelajar dan mahasiswa. Yang pertama, ada makalah. Kalian tentu gak asing dong sama makalah. Untuk siswa SMA kayak kita, bukannya sering banget ya kita bikin makalah penelitian dan makalah-makalah lainnya? Yang kedua, ada artikel. Artikel ini biasanya ditemui di internet untuk sumber-sumber pembelajaran. Selanjutnya ada skripsi, tesis, dan paper. Biasanya ditemui oleh kalangan mahasiswa-mahasiswi yang sudah menginjak jenjang perkuliahan. Kita belum ketemu kan sama 3 jenis yang aku sebutin tadi? Masih sekitar makalah dan artikel. Nah, dapat saya simpulkan pentingnya mengetahui dan mempelajari tentang karya tulis ilmiah, terutama bagi kita kalangan siswa dan siswi. Karena banyak sekali tugas yang akan melibatkan karya tulis ilmiah. Pelajari dari sekarang ya teman-teman. Jika kurang paham, kalian bisa menanyakan kepada guru, dosen, ataupun pengajar yang lainnya. Kayaknya cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun tutur bahasa yang menyinggung. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.